Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Purwanti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM A1A022021. Di sini saya kembali dengan tugas statistika pertemuan 14 sampai 15, di mana tugasnya adalah membuat video tutorial bagaimana analisis varian dengan satu jalan menggunakan manual dan SPSS. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita akan menjalankan analisis varian satu jalan secara manual. Pertama, untuk melakukan analisis satu varian, maksud saya untuk menganalisis varian satu jalan ini, yang pastinya kita akan memerlukan data. Seperti ini teman-teman. Pertama kita akan membuat datanya, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Di sini saya menggunakan data skor kemampuan menulis teks narasi siswa, di mana A1-nya itu metode penguasaan, A2 metode interaktif, dan A3 metode audiolingual, dan A4-nya sebagai metode partisipatori. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis satu varian secara manual, kita itu perlu menentukan rumusan masalahnya terlebih dahulu agar mempermudah kita untuk melakukan analisis. Di sini saya mengambil 8 rumusan masalah, di mana yang pertama itu apakah ada pengaruh metode penugasan, metode interaktif, metode audiolingual, dan metode partisipatori terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Yang kedua itu seberapa besar pengaruh metode penugasan, metode interaktif, metode audiolingual, dan metode partisipatori terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Lalu berikutnya itu yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 dapat kalian lihat di sini, yaitu hampir sama seperti sebelumnya. Pokoknya itu kita menentukan rumusan masalah itu untuk mengetahui bagaimana jalan yang akan kita lakukan terhadap analisis manual ini. Lalu berikutnya kita akan menentukan hipotesis statistiknya, teman-teman. Setelah menentukan hipotesis statistiknya, kita akan menyusun tabel persiapan, di mana tabel A1, A2, A3, A4 ini tadi dari data yang telah kita buat dari data sebelumnya, yaitu skor kemampuan menulis teks narasi siswa dengan berbagai metode. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat kita masukkan ke dalam tabel dengan sigma Y1, sigma Y2 kuadrat, sigma Y1 kuadrat, dan seterusnya teman-teman, hingga kita mendapatkan jumlahnya. Lalu setelah itu kita menentukan jumlah kuadrat, yaitu dari beberapa sumber varians. Ada total, ada antar kelompok, ada data kelompok. Lalu setelah itu dimasukkan untuk menentukan derajat bebasnya. Derajat bebas T tadi sebagai total, dan derajat bebas A itu sebagai derajat bebas antar kelompok, dan DBD itu sebagai derajat bebas data kelompok. Setelah itu dilanjutkan untuk menentukan effect size-nya. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditentukan oleh ukuran effect size ya teman-teman. Setelah didapatkan hasil dari formula effect size, itu langsung saja kita susun dari tabel ANOVA satu jalan. Seluruh nilai yang telah kita dapatkan dari antar, dalam, total itu dimasukkan dan kita susun dalam tabel ANOVA satu jalan. Dan di sini saya mendapatkan kesimpulan karena FO atau A itu tadi 51,65 lebih besar dari 2,73, maka F tabel maka HO-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi antara siswa diajar dengan metode penguasaan, interaktif, audiolingual, dan partisipatori. Dengan demikian, metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan 68% variasi skor kemampuan menulis teks narasi siswa. Selanjutnya itu
kita akan melakukan uji lanjutan, di mana uji lanjutan ini adalah post hoc test. Karena dari uji dengan teknik analisis ANOVA satu jalan diperoleh hasil terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan statistik uji T dengan formula sebagai yang kalian lihat di layar ya teman-teman. Setelah melakukan perhitungan dari rata-rata variabel Y ke kelompok J, rata-rata variabel Y ke kelompok I, ukuran sampel kelompok ke I, dan ukuran sampel ke kelompok J. Setelah itu dapat kita lihat yang pertama itu dari analisis saya terdapat perbedaan dari kemampuan menulis teks narasi siswa kelompok A1 dan A2, di mana hipotesis statistiknya mendapati perhitungan 2,87, di mana kesimpulannya HO-nya itu ditolak, artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan itu lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode interaktif. Begitu seterusnya dengan yang nomor 2, didapati perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode audiolingual. Selanjutnya itu yang ketiga, juga hanya ditolak, artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode partisipatori. Dan yang keempat itu hanya juga ditolak karena 3,37 atau T0-nya itu lebih besar dari T tabel. Didapati hasil 1,67, artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode interaktif lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode audiolingual. Lalu selanjutnya itu karena T0-nya 8,61 itu lebih besar dari T tabel 1,67, maka H0-nya juga ditolak. Artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode interaktif lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode partisipatori. Lanjut ke nomor 6, itu terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa atau A3 dan A4, di mana didapati hasil dari hipotesis statistiknya itu 4,91. Karena TO-nya itu 4,91 lebih besar dari T tabel, T tabelnya ini 1,67, maka H ditolak. Artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode audiolingual ini lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode partisipatori. Lalu setelah didapati hasil dari setiap kesimpulannya teman-teman, itu kita mendapati ringkasan dan simpulan sebagai tabel yang dapat kalian lihat di layar. Di sini terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi antar siswa yang diajar dengan penguasaan A1, metode interaktif A2, metode audiolingual A3, dan metode partisipatori A4. Dengan demikian, metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa atau perbedaan metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Lalu, hasil uji hipotesis lanjut dengan statistik uji T dapat kita simpulkan dalam tabel berikut, di mana hasil simpulan yang pertama itu kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode interaktif. Simpulan yang ada dalam tabel ini adalah simpulan dari hipotesis statistik yang telah kita lakukan sebelumnya. Begitu saja untuk secara manual ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas secara SPSS. Nah, SPSS ini akan lebih mudah dibandingkan dari cara manual karena hanya memasukkan data saja ya teman-teman. Untuk melakukan analisis varian satu jalan dengan SPSS ini, yang terpenting adalah kalian memiliki aplikasi SPSS di laptop dan komputer kalian. Mana langkah-langkah untuk analisis menggunakan aplikasi SPSS adalah yang pertama, buka aplikasi SPSS dengan double klik icon SPSS pada data view,
Masukkan data yang sudah dibuat sebelumnya pada kolom pertama. Tuliskan setiap responden dengan angka 1 untuk metode penugasan. Saya mengambil metode dari contoh yang saya masukkan pada manual tadi ya teman-teman, karena saya mengambil soal kemampuan menulis teks narasi siswa. Lalu lanjutkan angka 2 untuk metode interaktif, angka 3 untuk metode audiolingual, dan angka 4 untuk metode partisipatori. Pada kolom 2, masukkan skor kemampuan menulis teks narasi siswa berpasang-pasangan dengan metode pada kolom 1. Selanjutnya pada variabel view, tuliskan 1 untuk penugasan, 2 untuk interaktif, 3 untuk audiolingual, dan 4 untuk partisipatori, sebagaimana ditampilkan pada kotak data di sampingnya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita lakukan data itu tadi, kita masuk ke variabel view, dimana namanya ini diubah ke metode dan dimasukkan saja kemampuan menulis teks narasi siswa tadi. Lalu pada desimalnya itu semuanya diubah menjadi 0, dan kemudian untuk label itu juga disamakan saja dengan nama tadi, dimasukkan metode dan kemampuan menulis teks narasi siswa. Lalu pada value itu seperti sebelumnya, dimasukkan saja berurutan metodenya seperti metode A1, A2, A3, dan A4. Baik teman-teman, setelah dilakukan pengubahan pada variabel data, itu kita langsung saja masuk ke data view. Dari data view yang telah diubah tadi, kita pilih analyze untuk menganalisisnya ya. Dan dari analyze itu kita pilih compare means. Lalu setelah itu dari compare means itu kita pilih one way ANOVA. Di one way ANOVA ini kemampuan menulis teks narasi siswa itu tadi kita pindahkan ke dependent list. Dari dependent list ini ada pilihan post hoc, kita pilih aja post hoc itu ya. Lalu dari post hoc itu ada pilihan Turkey, centang Turkey, lalu continue. Dari continue itu lalu nanti muncul tulisan option, pilih saja option itu. Lalu dari option itu kita centang yang deskriptif dan homogeneity of variable test. Lalu continue saja hingga kita kembali lagi pada tampilan awal, kita okekan saja teman-teman. Sehingga didapati di sini saya mendapatkan output SPSS pada tabel seperti berikut. Dan interpretasinya saya dapati pada kolomean diperoleh rata-rata metode penugasan itu 8,20, yaitu 2 interaktif 7,50, audiolingual 6,58, dan metode partisipatori itu 5,40. Serta dan rata-rata keseluruhan total itu 6,91. Hal ini berarti secara deskriptif metode 1 lebih unggul dalam meningkatkan kemampuan menulis teks narasi siswa dibanding ketiga metode lainnya. Lalu setelah output itu tadi, kita juga dapat melihat output dari test of homogeneity of variable, di mana dapat kita lihat hipotesis dan interpretasinya. Lalu ada juga tabel ANOVA yang kita dapati hipotesis dan interpretasinya. Lalu ada post hoc test sebagai berikut. Dapat kalian baca sendiri ya teman-teman. Di sini ada tabel kemampuan menulis teks narasi siswa juga. Baik, setelah ini saya cukupkan. Mungkin begitu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial yang memusingkan ini membuat kalian juga pusing, karena saya pusing teman-teman. Saya cukupkan karena banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan share, dan beri dukungan kepada saya pada tugas ini. Ya, itu saja teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.